Halo teman-teman, selamat malam ya. Ini karena malam hari, saya bisa sharing lagi tentang usaha cuci mobil, cuci motor di kampung atau di tempat Anda masing-masing. Tip yang pertama, saya akan berbagi tip saja. Siapa tahu cocok dengan Anda, cocok dengan sampean, silahkan diambil. Kalau tidak cocok, silahkan tidak usah ditonton ya videonya. Tip usaha cuci mobil, cuci motor. Yang pertama adalah modalnya kemauan keras dan nekat gitu, modal nekat gitu. Kenapa? Ya karena untuk usaha kecil itu kan pilihannya sebenarnya banyak, cuman pangsa pasarnya itu kalau saya sendiri melihat ya, cuci mobil motor ini peluangnya besar, prospeknya tinggi. Entah di kampung maupun di kota atau di perempatan jalan atau di dekat-dekat terminal, dekat kota gitu ya. Kota, di rumah sakit, dekat kampus itu peluangnya sangat besar. Nah, tetapi resikonya minim karena modalnya hanya di awal. Modal cuma sampo aja, sama semirban, sama sikat, sama tempat. Nah, jadi kalau dikatakan modal itu sebenarnya itu adalah investasi. Bukan modal, itu investasi awal saja, investasi pertama. Maka investasi itu yang pertama tip dari saya itu adalah kalau sampai sudah punya kemauan, sudah punya azam, kemauan kuat itu modalnya harus modal nekat tetapi terukur. Maksudnya begini, kalau sampean punya modal 5 juta, ya harus nekat. Kenapa? Tidak perlu menunggu sempurna. Karena kesempurnaan itu sambil berjalan. Ya, kesempurnaan baik itu pencucian atau tempatnya atau sarananya atau berupa alat-alatnya. Ya, mungkin sekarang baru mesin utama saja belum ada cadangannya. Yang dilakukan itu harus modal nekat. Kenapa? Selama sampean punya pegangan, punya kemauan dan merasa butuh hasil, ya hasil harian, maka yang pertama itu modalnya nekat. Yang kedua adalah modal nekat disertai dengan komitmen. Komitmen itu dari diri kita, baik itu sampean menjalankan sendiri atau sampean langsung cari karyawan satu atau dua. Nah, jadi modal pertama adalah modal nekat. Yang kedua komitmen. Selama 1 sampai 2 tahun pertama itu harus komitmen. Kalau sampean punya pelayanan, misalkan buka sampai malam, ya harus buka sampai malam, pagi sampai malam. Kenapa? Karena sampean sedang merintis, sampean sedang mengembangkan, sedang mempromosikan, sedang membuat satu pengenalan terhadap orang-orang atau yang ada di masyarakat atau berlalu lalang di tempat Anda. Butuh komitmen di awal, 1 tahun, 2 tahun. Nah, komitmen itulah yang sampean nanti akan jadikan pengalaman. Nah, komitmen apa? Satu, misalkan ada hari Jumat, dapatkan dapat snack gratis atau bingkisan gratis atau apa. Jadi bentuk promosi itu juga harus komitmen, teman-teman. Diskon itu komitmen juga. Maksudnya komitmen apa? Sampai tanggal berapa gitu. Jadi harus jelas. Nah, begitu juga layanan gratis apa? Misalkan jasa bersihkan kaca mobil gratis gitu ya. Bersihkan jamur kaca atau bersihkan blok karat mesin. Bersihkan apalagi misalkan dashboard yang tidak hitam, sampean bisa hitamkan, namanya back to black ya, atau black trim restorer. Nah, jadi yang pertama adalah modal nekat karena sampean harus punya kemauan kuat untuk melayani. Nah, itu tuh. Kalau belum punya kemauan kuat untuk melayani atau belum punya kemauan kuat untuk merintis usaha atau untuk menservis orang, hanya ingin uang saja, ingin hasil saja, maka tidak dapat. Kenapa? Pelanggan akan kabur, pelanggan akan pergi karena mereka tidak merasakan servis yang bagus. Jadi perbedaan antara jual beli ataupun jasa yang lain, mungkin jasa itu cenderung pelayanan atau servis yang bagus, kemudian juga mungkin ada layanan gratisnya, kemudian ada
sisi komunikasinya. Contoh seperti teman saya kemarin yang saya sudah wawancara di sini juga di tempat saya ini. Dia kan video syuting. Nah, pertama modalnya nekat gitu. Bahkan kalau beliau kan sampai berhutang bank. Ya, sampai berhutang bank itu kalau ya hutangnya tidak banyak sih, cuman sekitar 20 sampai 30 juta. Tapi beli alat syutingnya itu habisnya 70 juta gitu. Jadi modalnya nekat. Kenapa? Kalau enggak nekat ya, selama itu terukur, maka enggak bisa gitu. Wah Mas, berarti sampean nekat Mas. Saya nekat. Maksudnya saya nekat buka usaha, padahal saya cuma waktu itu punya mesin lakoni aja. Tapi 1 tahun karena lakoni, ini saya jujur aja ya, meskipun itu yang saya alami, pengalaman saya untuk lakoni Daytona itu spare part-nya tidak ada, pelayanannya tidak ada, servisnya tidak ada, petunjuk tidak ada, pengarahan dari leader atau dari teknisi tidak ada. Makanya saya katakan untuk mitra iPower yang ada di grup ini atau grup mitra iPower ini, alhamdulillah kita ada bisa sharing sama teman-teman yang lain, bisa tanya sama Mas Andrian, sama Mas Wildan, sama siapa. Kemudian saya sendiri terhubung dengan teknisi di iPower di Jakarta untuk teknisi khususnya. Nah, jadi teman-teman yang sedang merintis tidak usah khawatir. Yang penting sampean jalankan dulu. Wah, saya belum punya mesinnya. Nah, itulah tantangan sampean untuk mendapatkan mesin yang pertama. Dan mesin iPower ini harganya sangat murah dibandingkan di kelasnya ya. Artinya dibandingkan satu kelasnya itu dia relatif lebih murah. Contohnya seperti apa ya? Banyak sekali. Ada Crispo, ada Karcher, ada Multipro, ada apa lagi. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi servis, pelayanan, kemudian kita berkomunikasi itu penting untuk hal mesin heat pressure washer ya. Nah, seperti saya dulu 3 tahun yang lalu punya mesin, kemudian ada kerusakan, service centernya dilakoni tidak ada, ditelepon tidak bisa, saya datangi ke Solo Baru ternyata udah tutup. Nah, itu berbeda ceritanya. Nah, jadi tadi yang pertama punya kemauan kuat, nekat. Ya, kalau udah punya kemauan itu nekat. Karena ini kebaikan. Karena sampean punya harapan. Punya apa namanya progres sedang progres menuju progres dari nol ke titik yang pertama, yaitu membuka merintis usaha. Nanti 1 tahun 2 tahun sampean akan menuju titik yang kedua untuk mengembangkan. Kemudian 3 tahun 5 tahun sampean kalau sudah lulus, sampean akan berpikir bagaimana caranya sampean bisa buka cabang yang lain dengan karyawan. Nah, tetapi tentu itu strategi itu harus digali. Mendatangkan pelanggan itu, merawat pelanggan dan memelihara, menjaga pelanggan agar tidak pergi itu tidak mudah. Tetapi bisa. Nah, contohnya banyak layanan. Apa itu? Ya, layanan banyak sekali tentang perawatan kendaraan itu banyak. Seandainya sampean itu punya pompa ban saja, taruh di pompa ban, taruh di tempat cucian mobil motor, orang pasti udah seneng. Nah, artinya apa? Artinya sampean itu sudah berusaha melayani. Ada wifi gratis, ya mereka tambah senang juga. Nah, wah Mas dari mana hasilnya kalau nanti gratis semua? Nah, itulah kalau saya sebagai orang Islam itu ya begitu. Jadi ketika orang bersedekah itu sebenarnya tidak berkurang, tetapi justru Allah akan berikan yang lebih banyak gitu kan. Dalam hadisnya kan disebutkan mana qasad min shadaqatin illa zadahullahu rizqa. Tidak berkurang sedekah itu. Sedekah itu tidak mengurangi harta, tidak mengurangi apa yang kita punya gitu. Justru Allah akan menambahkan dengan sedekah itu adalah keluasan rezeki yang lain. Nah, itu teman-teman ya. Yang ketiga nih, sekarang yang ketiga. Yang pertama nekat, yang kedua itu adalah Yang kedua itu adalah komitmen. Yang kedua komitmen, yang ketiga belajar. Sama siapa ya? Di grup ini banyak seniornya, di grup mitra iPower banyak senior. Saya yakin dari 100 berapa mitra saya ini banyak sekali yang lebih senior daripada saya. Tetapi yang sampean harus dapatkan itu adalah ilmunya, gimana cara mengembangkannya gitu.
Nah, apakah ada Mas mesin-mesin itu di Indonesia? Sebenarnya ada, cuman terlalu ribet, artinya mereka sendiri, brand-brand Indonesia lokal sendiri itu juga mereka tidak bonafit gitu. Maksudnya dari sisi servisnya, bukan PT-nya, bukan pabrikannya, tapi dari sisi servisnya mereka juga bingung gitu. Nah, jadi saya katakan di iPower ini, menurut saya itu sampai sekarang ini di iPower sendiri itu pelayanannya, kemudian juga owner-nya, kemudian teknisinya, sekarang baru di Cina kemarin saya telepon, ya beliau baru di Cina. Nah, tapi telepon nanti pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah saya bahasa Arab bisa, bahasa Inggris tidak bisa. Jadi saya telepon sama-sama bingung sama dia itu. Saya pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Inggris, kan enggak nyambung tuh. Tapi kemudahan karena kemudahan teknologi ini kan kita bisa translate kan, bisa translate terjemahan kita ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Cina. Jadi begitu teman-teman saya berkomunikasi dengan Mr. Das yang ada di Cina saat ini. Nah, gitu teman-teman. Yang kata di ketiga itu ya evaluasi dan belajar. Ya, belajar dan evaluasi. Yang keempat adalah eh apa namanya? Senantiasa update informasi. Nah, dan yang kelima jangan mengeluh, jangan banyak mengeluh. Kalau seandainya sampean mengeluh itu hanya memperberat diri saja. Kenapa? Karena iya betul, seorang yang sedang merintis masalah mesin, masalah apa, listrik, masalah pelanggan itu pasti banyak kendala, tidak tidak hanya sampean aja, saya juga sama. Teman-teman yang lain juga ada yang konsultasi ke saya, karyawannya itu curang, karyawannya, suka ngambilin barang-barang di tempat gitu ya. Ada yang karyawannya susah diatur, ada yang karyawannya keluar masuk, ada yang macam-macam. Nah, ada yang mesin ya di luar mitra-mitra kita ya, di luar sana itu banyak konsultasi ke saya, bingung. Kenapa? Ya saya lebih memprioritaskan mitra-mitra sebenarnya. Cuman terkadang saya baru di jalan, baru nyopir, baru ngapa-ngapain gitu, saya itu berkomitmen supaya teman-teman itu juga semakin mudah pekerjaannya, usahanya, dan semakin berkembang itu aja. Itu. Gitu teman-teman ya. Jadi selamat mitra-mitra iPower Indonesia sampai saat ini sudah punya pengetahuan lebih dan satu tingkat lebih baik daripada sebelumnya. Jadi orang yang merintis usaha itu sudah merupakan satu tingkat keberhasilan yang lebih baik daripada orang hanya berangan-angan saja, daripada orang tidak pernah mencoba sama sekali, daripada orang itu cuma nganggur saja, daripada orang itu cuma mengandalkan orang tua, daripada orang itu hanya mengeluh saja, hanya mengandalkan istri, misalkan istrinya kerja di bank ya. Ya, jangan seperti itu. Tapi sampean harus bergerak, harus berusaha sendiri. Itu aja teman-teman ya.